Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kebahasan pelanggan jasa. Saya Thomas Adi Setiawan dan dua teman saya yaitu Taufik Hidayat dan Tongko Lanriansah. Pengertian kepuasan pelanggan jasa. Kepuasan menurut Philip Kotler adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang diberikan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan amat puas atau senang. Mengukur kepuasan pelanggan jasa. Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan jasa untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan dan pelanggan perusahaan pesaing. Kotler mengemukakan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu 1. Sistem keluhan dan saran. Sistem keluhan dan saran ialah dengan cara memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memberikan masukan berupa saran dan keluhan kepada jasa yang ditawarkan. Informasi yang Anda dapatkan bisa memberikan ide dan masukan bagi perusahaan untuk mengatasi masalah apa yang mereka hadapi, terutama dengan pelanggan, apakah mengenai pelanggan ataukah produk. Tetapi karena metode ini cenderung pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan dan tidak kepuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas lantas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja mereka langsung beralih ke perusahaan lain dan tidak akan menjadi pelanggan perusahaan tersebut lagi. Kedua, survei pelanggan. Melakukan survei kepuasan pelanggan inilah yang bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Survei sendiri bisa dilakukan dengan cara wawancara, langsung maupun tidak langsung. Cara tidak langsung di sini adalah pelanggan mengisi data yang diberikan baik berupa telepon maupun email dan cara lainnya. Yang ketiga adalah gossiping. Secara garis besar ialah dengan memberikan tim untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan, lalu melaporkannya temuannya tersebut. Namun siapa pelanggan tersebut haruslah dirahasiakan. Selain itu, cara ini juga bisa diterapkan untuk melihat sejauh mana pelanggan dan kelemahan pesaing. 4. Analisa pelanggan yang hilang. Metode ini bertujuan untuk mencari tahu penyebab dan berhentinya pelanggan menggunakan jasa suatu perusahaan. Dapat dilakukan dengan cara menghubungi kembali pelanggan yang lama tidak melakukan transaksi, wawancara, atau mengamati tingkat menurunnya pelanggan. Metode ini baik bagi perusahaan untuk menyusun strategi peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi faktor-faktor dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan yaitu dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan terdapat 5 faktor, yaitu kualitas jasa. Kualitas jasa adalah pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa jasa yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua ada kualitas pelayanan. Pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang tiga tuh emosional. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan jasa tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari jasa tetapi nilai sosial yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap jasa tertentu. Yang keempat, harga. Jasa yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menentukan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Yang kelima itu biaya. Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu jasa cenderung puas terhadap jasa tersebut. Lalu ciri-ciri pelanggan yang merasa puas. Yang pertama, loyal terhadap produk jasa. Ini maksudnya pelanggan yang puas cenderung loyal di mana mereka akan menggunakan ulang dari produk jasa yang sama. Yang kedua, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Komunikasi dari mulut ke mulut ini itu rekomendasi kepada calon pelanggan lain dan mengatakan hal yang baik mengenai produk jasa dan perusahaannya. Yang ketiga, perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika menggunakan jasa lain. Ketika pelanggan ingin menggunakan produk jasa yang lain, maka perusahaan yang telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang utama.
Lalu manfaat mengukur kepuasan pelanggan jasa. Ukuran kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai kurang puas, puas, dan sangat puas. Pengukuran mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan dapat digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelayanan yang dicari, diminati dan diterima atau tidak diterima pelanggan, yang akhirnya pelanggan merasa puas dan terus melakukan kerjasama. Yang kedua, mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang disediakan perusahaan yang sesungguhnya dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan pelanggan. Yang keempat, menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Studi kasus kepuasan dan loyalitas pelanggan CV Sarana Media Advertising Surabaya. Kebutuhan informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting di negara-negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Kebutuhan akan informasi dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain melalui TV, radio, maupun surat kabar. Masing-masing cara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tetapi mempunyai satu kesamaan yaitu memberikan informasi sekaligus sebagai sarana untuk mengiklankan suatu produk maupun jasa. Salah satu cara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan adalah surat kabar. Jawa Pos adalah satu-satunya surat kabar nasional yang terbit dari timur Indonesia dan merupakan sarana untuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dalam memberikan informasi kepada pembaca cukup bagus baik dari sisi berita yang selalu akurat, hangat, terpercaya maupun iklannya. Khusus iklan dibedakan dalam iklan umum dan iklan jitu. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pemasangan iklan jitu Jawa Pos, sejak tahun 1985 Jawa Pos membuka pelayanan melalui subagen yang tersebar di berbagai tempat dan wilayah dengan menunjuk CV Sarana Media Advertising sebagai koordinator. Namun sejak pertengahan tahun 90-an, peranan CV Sarana Media Advertising dikurangi. Sejak itulah bermunculan agen-agen baru, sehingga timbullah persaingan antar agen dalam memberikan pelayanan kepada pemasang iklan khususnya iklan jitu. CV Sarana Media Advertising dalam menerima order iklan jitu diperoleh 3 sumber, yaitu melalui pemasangan langsung, melalui pelayanan telepon, dan melalui subagen. Dalam penelitian ini, order CV Sarana Media Advertising tidak dibedakan sumbernya, dan sebagai objeknya penelitiannya adalah pelanggan iklan jitu Jawa Pos yang dikelola oleh CV Sarana Media Advertising. Dengan slogan "Wah sudah laku", ternyata cukup menarik minat pemasang iklan baris melalui surat kabar Jawa Pos. Dari penelitian awal dilakukan terhadap 25 orang pelanggan dapat diketahui 3 hal. Pertama, pendapat tentang slogan "Wah sudah laku", 72% pelanggan setuju dengan slogan tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataan. 12% menjawab belum tentu dan 16% menjawab tidak sesuai. Kedua, kepuasan pelanggan dalam memilih CV Sarana Media Advertising sebagai sarana untuk memasang iklan jitu Jawa Pos, di mana 100% menyatakan pelayanannya memuaskan, cepat dan tepat waktu terbitnya. 90% menyatakan servis ramah dan sopan dalam menanggapi keluhan pelanggan. Kepada CV Sarana Media Advertising cukup bagus. Hal ini tercermin 85% pelanggan berkeinginan untuk memasang ulang iklan jitu melalui CV Sarana Media Advertising, dan 72% pelanggan pernah merekomendasikan kepada orang lain untuk memasang iklan jitu di CV Sarana Media Advertising.